Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qaimi ala kulli nafsin bima kasabat, ar-raqibi ala kulli jarihatin bima jtarahat, al-mutli'i ala dhamairil qulubi idza hajasat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi ya Allah tafarruqan ma'suma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kaum muslimin, urang Luntuan Ban Bandung yang dirahmati oleh Allah. Ajakan yang pertama, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mantang sayang kepada gedanyo. Allah mantang berikan kesempatan kepada gedanyo Ban Bandung, sehingga Ban Bandung gedanyo katruk talangkah di bak tempat yang sangat mulianyo. Dan tamlake ba Allah ibadah-ibadah yang gedanyo lakukan di bak uru yang sangat mulianyo, bu menjadi sebab Allah ridha kepada gedanyo Ban Bandung. Kemudian rahmat dan sejahtera dan melaki Allah bersabi-sabi tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlanjut kepada al dan para sahabat-sahabat beliau sekalian, para tabi' dan tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, serta ulama-ulama zaman yang mentengna sajan gedanyo uronyo. Penghormatan yang pertama sekali kepada Ban Bandung gure-gure Luntuan yang ada di tempat yang sangat mulianyo. Penghormatan kepada gure gedanyo bersama raja imum atau imum syik yang ada di kemasjidan gedanyonyo. Juga penghormatan kepada seluruh kaum muslimin urang syik Luntuan Ban Bandung, saudara-saudara yang telah berhadir di bauro yang sangat mulianyo. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Hadiah adapun oleh-oleh yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman singgah di ura kiamat, yaitu Allah akan memberi kebahagiaan, Allah akan memberi kemenangan dan kesenangan, yaitu dengan cara Allah persilahkan orang yang beriman tersebut, Allah guyutamang orang yang beriman tersebut ke dalam satu tempat yang namanya syurga Allah. Karena hakikat daripada kebahagiaan, hakikat daripada kemenangan kaum muslimin, yaitu gedanyo Ban Bandung merumpak tamang dalam syurga Allah dan terlepas daripada azab neraka Allah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza, gukun oleh Allah. Si berangkasa yang terlepas daripada azab neraka Allah, wa udkhilal jannah, dan orang tersebut kepertamang oleh Allah dalam syurga Allah, faqad faza, itulah orang yang mendapatkan kebahagiaan, itulah orang yang mendapatkan kemenangan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat yang pertama Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun, sungguh mendapat kebahagiaan, sungguh mendapat kemenanganlah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kaum muslimin singgah di ura kiamat akan merupakan suatu kebahagiaan, yaitu kepertamang oleh Allah dalam syurga Allah. Orang yang beriman yang dimaksud adalah mereka-mereka yang beriman dan percaya kepada Allah. Kiban percaya kepada Allah, yakin dalam hati, percaya dan beriman kepada Allah,
Allah tersebut memiliki sifat yang wajib padanya. Di antaranya sifat yang wajib pada Allah, 20 buah sifat yang wajib untuk diketahui. Mereka yakin dan percaya kepada Allah. Allah adalah ada sifat mustahil. Di antaranya sifat yang mustahil yaitu 20 buah sifat yang wajib untuk diketahui yang merupakan lawan daripada sifat yang wajib. Juga diyakini oleh orang yang beriman tersebut Allah memiliki sifat yang baru yang harus boleh untuk melakukan, boleh juga untuk tidak melakukan. Orang yang beriman percaya dan yakin kepada malaikat-malaikat Allah, hamba yang tidak pernah maksiat kepada Allah, hamba-hamba Allah yang selalu taat kepada perintah-perintah Allah, yaitu para malaikat. Yaitu diyakin oleh orang yang beriman adanya para malaikat tersebut. Orang yang beriman yakin dan percaya kepada kitab-kitab samawi, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya. Orang yang beriman percaya dan yakin kepada rasul-rasul Allah, yaitu utusan-utusan Allah. Percaya dan yakin kepada hari kiamat. Hari kiamat tersebut pasti akan datang. Hari kiamat tersebut pasti ada. Juga yakin dan percaya oleh orang yang beriman tersebut kepada qada dan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Nyan orang yang beriman nyan akan gebi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, gepetamong dalam syurga Allah. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kiban kelakuan orang yang beriman, kiban tingkah laku orang yang beriman di dalam dunianya, yang sehingga singgah di hari kiamat Allah akan memberikan kebahagiaan, yaitu gepetamong dalam syurga Allah. Gelanjut ayat tersebut, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salah satu sifat adapun kelakuan orang yang beriman, orang tersebut melakukan ibadah sembahyang. Dalam ibadah sembahyang tersebut ada datangnya khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nyo salah satu daripada tanda orang yang beriman yang singguh akan mendapatkan kebahagiaan daripada Allah. Di dalam kitab tafsir dijelaskan yang bahawa khusyuknya ada dua. Khusyuk ada dua macam. Yang pertama adalah khusyuk lahir dan yang kedua khusyuk batin. Kiban yang dimaksud dengan khusyuk lahir, yang dimaksud dengan khusyuk lahir adalah at-tamassuku bi adabis salah, berpegang ataupun selalu melakukan adab-adab dalam sembahyang. Nyan adalah khusyuk lahir. Sama-sama kita maklumi kaum muslimin, di dalam ibadah sembahyang yang sabi-sabi kita lakukan, ada istilahnya adab, ada istilahnya sunat yang dilakukan dalam sembahyang. Wate dilakukan sembahyang, adab tersebut tak jaga, sunat tersebut tak puput, nyan bak getanyo kana khusyuk lahir. Di antaranya kaum muslimin dalam rakaat pertama dan rakaat yang kedua, setelah terbaca Al-Fatihah, nyan kusunatkan untuk membaca surat ataupun membaca ayat. Wate dilakukan sembahyang nata baca surat dalam rakaat pertama dan rakaat yang kedua, nyan bak telah melakukan adab sembahyang karena khusyuk lahir bak getanyo. Kemudian bedah daripada nyan kaum muslimin tajak bak ruku. Dalam ruku tersebut dianjurkan untuk membaca suatu bacaan, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, lehega guru baca dalam agama. Wate tajak bak ruku dah baca bacaan tersebut 3 kali. Kan 2, kan 3 dah baca, kan 2 dah baca. Nyan kita telah melakukan adab dalam sembahyang karena khusyuk lahir bak getanyo. Wate ta sembahyang kaum muslimin kita hanata iltifat. Kiban mana iltifat, iaitu hanata berpaling. Dalam bahasa lain kita hanata nging keno, hanata nging kedeh. Akan tetapi ta posisikan mata getanyo kepada suatu tempat di mana tempat tersebut untuk akan tasujud, sama dengan mata getanyo takalan bak tempat sujud. Nyan getanyo adab dalam sembahyang tanyo kana khusyuk lahir. Letak contoh-contoh yang lain kaum muslimin yang merupakan adab dalam sembahyang untuk terciptanya adab ataupun khusyuk lahir wate ta sembahyang. Yang kedua adalah khusyuk batin. Kiban maksud khusyuk batin, yaitu istihdaru azmatillah wa adamut tafakkuri bid dunyawi.
tahadirkan dalam hati kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hati tayo hana kosong untuk mengingat Allah. Sabi-sabi tak ingat Allah wate tersembahyang kaum muslimin, dan wate tersembahyang tersebut hana terfikir kepada perkara-perkara yang dibangsakan kepada dunia. Tengok tersembahyang hana terfikir kepada pekerjaan tu. Tengok tersembahyang hana terfikir kepada harta benda kaum muslimin. Nyan bak getanyo sabi-sabi terhadirkan tentang kebesaran Allah, khusyuk batin kana bak getanyo. Oleh karena demikian kaum muslimin, supaya menjadi mukmin yang betul-betul mukmin, yang pertama ibadah sembahyang benar tak lakukan dan tak usahakan wate sembahyang tersebut benar lahir khusyuk bak getanyo. Adakala khusyuk tersebut khusyuk lahir dan tak usahakan benar duduk bak getanyo, iaitu khusyuk batin. Para hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, untuk betul terlakukan sembahyang, adapun untuk nak khusyuk waktu terlakukan sembahyang, baik khusyuk lahir adapun khusyuk batin, sama dengan ibadah sembahyang yang terlakukan tersebut mesti didasari oleh ilmu pengetahuan agama. Dia mesti benar-benar murni tentang ibadat sembahyangnya, tentang perkara-perkara yang menyangkut dengan sembahyang, adab-adab dalam sembahyang untuk terciptanya khusyuk waktu sembahyang, kiban perkara-perkara yang membatalkan sembahyang supaya waktu lakukan sembahyang baik terpubut perkara tersebut. Sama dengan ilmu agama nyo mesti untuk tamita kaum muslimin. Lebih-lebih farduin dalam bidang ketauhidan, tentang sifat 20, tentang i'tikad 50, andaikan nyan belum mengerti wajib untuk damerno nak tatu so yang akan tasembah. Tentang syariat adapun ibadah-ibadah getanyo, masalah sembahyang tayo belum mengerti kadang kaum muslimin, masalah wuduk juga kadang belum mengerti, mana wajib nyan pihana mufhum, wajib untuk tamita ilmu pengetahuan agama nak sah perkara-perkara wate terlakukan. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, so mantang getanyo uronyo yang namun mita ilmu agama nyan adalah wajib. Seandainya timbul pertanyaan uronyo keso wajib minta ilmu, apakah kepada urung-urung yang bertitel dengan tungku-tungku, adapun kepada anak mit yang na di dayah adapun di pasantren-pasantren ke urung yang wajib minta ilmu? Tentu bukan jawaban jih kaum muslimin. Jawaban jih adalah hadis Rasulullah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu pengetahuan agama itu merupakan suatu kewajiban yang wajib oleh agama kepada tip-tip orang Islam yang agam dan kepada orang Islam yang inang. So mantang orang tersebut. Getanya orangnya orang Islam kabalik berakal, yang wajib oleh agama untuk benar tamita ilmu pengetahuan agama. Tentang farduin dalam bidang tauhid wajib untuk mengerti, tentang farduin dalam bidang ibadah-ibadah, dalam bidang tasawuf untuk menjaga pahala amalan yang pernah kita lakukan, wajib untuk tamita kaum muslimin. Mah cakap getanya orangnya adalah pemimpin, getanya orangnya adalah urung tuha kampung kadang. Andaikan masalah tauhid tanya pemimpin kalau mengerti, sifat 20 tanya pemimpin kalau mengerti, getanya orang tuha kampung masalah ibadah kadang kalau mengerti, wajib minta tungku, wajib minta gure untuk tumayang masalah-masalah tersebut. Getanya orangnya adalah orang kaya, ho yang matang harta getanya takalan, sabi-sabi dumho harta getanya. Getanya orang kaya kalau mengerti masalah ketauhidan, masalah sifat 20 kadang kalau mengerti, i'tikad 50 tayang kadang hana mufhum. Begitu juga masalah ibadah-ibadah. Getanya orang kaya wajib minta gure, wajib minta tungku untuk merno masalah ibadah-ibadah tersebut. Begitu juga getanya orang gasin kadang uronyo yang pangkat gebi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sampai dengan gasin tersebut tayo maksud kepada Allah. Apabila getanya orang gasin uronyo masalah sifat 20 hana mengerti, wajib minta tungku merno sifat 20, wajib minta gure merno tentang i'tikad 50 tersebut. Baik sampai kaum muslimin dengan gasin yang nak getanyo maksud tanyo kepada Allah Subhanahu wa taala. Siga tu sama dengan menuntut ilmu pengetahuan agama. Nyan adalah suatu kewajiban yang wajib oleh agama kepada getanya bandum umat-umat manusia. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah.
salah sabuh kelakuan orang yang beriman untuk mendapatkan kebahagiaan singgah di urang kiamat, orang tersebut bisa ataupun nak lakukan sembahyang dengan adanya khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin, ibadah sembahyang benar takubut. Ibadah sembahyang yang terlakukan mesti adanya ilmu pengetahuan agama supaya kita yang merupakan kebahagiaan singgah di urang kiamat, iaitu dipertamang oleh Allah dalam syurga Allah. Timbul pertanyaan, kata tupu sembahyangnya wajib. Mandum-mandum mudah tupu yang bahawa ibadat tersebut adalah wajib. Tapi pekan getnya umat-umat manusia uronyo, na orang yang bohong meninggalkan kewajiban tersebut, na orang yang hana mucukeh dengan sembahyang, na orang yang hana minta ilmu tentang sembahyang, sembahyang diabaikan, sembahyang tidak pernah dilakukan. Pekan kaum muslimin, coba kita kalian saudara-saudara kita yang idih di Palestina, dalam keadaan peperangan, dalam keadaan tidak nyaman, tapi sembahyang tetap dilakukan di antara runtuhan-runtuhan bangunan yang luar biasa. Bangunan kaum sipruk kaum muslimin, bangunan hancur, tapi orang tersebut melakukan tetap ibadah sembahyang, bahkan kadang berjamaah orangnya. Subhanallah kaum muslimin, bahkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mereka tahu apa hikmah yang terkandung di dalam ibadah sembahyang tersebut. Pekan getnya uronyo hantar tim sembahyang. Padahal berkata kalian kiamat kata, tapi sembahyang kenapa kita tinggalkan? Mungkin jawaban jih kaum muslimin, mereka tidak tahu apa hikmah yang terkandung di dalam sembahyang tersebut. Teman pu hikmah daripada sembahyangnya kaum muslimin. Long pegah sabuh riwayat yang mana dalam riwayat tersebut menjelaskan tentang kelebihan adapun hikmah daripada sembahyang limang buah waktu yang sabi-sabi getnya pubut uronyo. Yang pertama kaum muslimin, sembahyang zuhur. Pu hikmah adapun kelebihan daripada sembahyang zuhur tersebut. Sama-sama getnya maklumi sembahyang zuhur nyan wajib oleh Allah bakwate tergelincirnya mata uro. Bakwate cat uro inan wajib sembahyang luhu. Bahkan wajib luhu bakwate tergelincirnya matahari. Rupanya kaum muslimin, Allah menciptakan neraka jamun pah bakwate cat uro. Pah bakwate tergelincirnya matahari inan Allah menciptakan neraka. Diciptakan neraka oleh Allah Ta'ala. Getut neraka tersebut selama hari bethun. Getut kali yang pertama adapun gelayu kali yang pertama neraka tersebut, apui nerakanya dibedah warna dengan warna merah. Kemudian getut kali yang kedua, neraka tersebut mengubah dari warna merah menjadi warna putih. Kemudian getut kali yang ketiga, neraka tersebut mengubah warna jih, yaitu dari warna putih menjadi warna hitam. Leheboh apui neraka yang getut oleh Allah Subhanahu wa taala selama hari bethun. So anda jih tanya, so sakit andaikan kunang dengan neraka yang warna merah apui jih dengan apui neraka yang warna putih. Lebih tak sakit kaum muslimin andaikan kunang tubuh getanyo dengan neraka yang apui jih warna putih. Dan berbanding apui neraka yang warna putih dengan apui neraka yang warna hitam. So sakit andaikan kunang dengan tubuh getanyo manusia. Sakit tak kaum muslimin kunang apui neraka yang apui jih warna hitam. Leboh apui neraka yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena leh macam apui neraka kaum muslimin, maka umat manusia yang getik dalam neraka tersebut juga berbeza-beza. Dalam apui neraka yang warna hitam, yang getik oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bos-bos kafir kena. Di antaranya kaum muslimin, raja yang sangat zalim bak masa Nabiullah Musa, Raja Fir'aun, yang oleh Allah kenan getik dalam neraka yang warna hitam apui je. Raja yang sangat zalim bak wate adapun bak masa Nabiullah Ibrahim, Raja Namrud, yang kenan getik oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk si Qarun kaum muslimin dalam neraka yang warna apui neraka tersebut warna hitam. Sementara apui neraka yang warna putih yang disinan oleh Allah akan getik umat-umat manusia yang kafir-kafir. Atuhnan yang kan mukmin
agama-agama yang lain yang kan agama Islam nyan guti kenan oleh Allah dalam neraka yang apuiji warna putih. Sementara dalam neraka yang apui neraka tersebut mewarna dengan warna merah nyan kenan guti oleh Allah urang-urang mukmin yang maksud kepada Allah, yang hendak merupakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, nyan kenan guti dalam neraka yang warna merah. Sama dengan gepu wajib luhu pah bawate tergelincirnya mata uro leheboh apui neraka buno nyo akan gepu dirui kepada urang yang tem pubut sembahyang luhu. Sama dengan kaum muslimin, hikmah dan sembahyang luhu terlepas getanyo daripada azab neraka Allah. Maka be'rab getanyo dengan apui neraka, maka butatim pubut sembahyang luhu put boh rakaat tip-tip uro kaum muslimin. Yang kedua, sembahyang asar. Pu hikmah daripada sembahyang asar tersebut, sembahyang asar wajib bak wate kasuput uro. Artinya abih wate luhu itamang wate asar. Pakan wajib asar bak wate asarnya. Rupanya kaum muslimin, kesalahan yang pertama terjadi pah bak wate suput uro, pah bak wate asar uro. Tah kesalahan yang pertama yang terjadi yaitu Nabiullah Adam gecok boh kuldi, gepajuh boh kuldi nyan bak wate suput uro. Sama dengan kaum muslimin menyutatim pubut sembahyang asar put boh rakaat. Hikmah daripada sembahyang asar tersebut, Allah akan gepa ampun kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Kemudian yang kelih sembahyang maghrib, leboh rakaat sembahyang maghrib. Pu hikmah daripada sembahyang maghrib tersebut, rupanya kaum muslimin dari kesalahan Nabi Adam bunuh yang dilakukan yaitu pajuh boh kuldi. Nabi Adam sabi-sabi gelaki ampun ba Allah Subhanahu wa taala. Ampunan tersebut golom diberikan oleh Allah. Adapun taubat Nabi Adam golom diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya pah bak wate maghrib bertepatan 10 Muharram malam Asyura inan diterima taubat Nabiullah Adam. Sama dengan urang Silung tatim pubut maghrib leboh rakaat. Hikmah daripada maghrib tersebut diterima taubat getih hamba. Kemudian yang selanjutnya kaum muslimin sembahyang Isya. Pu hikmah daripada sembahyang Isya yang sabi-sabi kita lakukan uronyo. Sembahyang Isya gepu wajib bak wate malam. Abih wate maghrib itamang wate Isya. Wate takalan kaum muslimin bak wate gepu wajib sembahyang Isya. Salah satu daripada sifat malam kaum muslimin adalah zulmah, adalah gelap. Artinya dengan sebab datim pubut sembahyang Isya put boh rakaat, kegelapan tersebut akan terlepas daripada getanyo sehingga wate taih dalam kuburan. Artinya dengan berkat datim sembahyang Isya put boh rakaat sehingga wate taih dalam kubur kaum muslimin akan penguh kuburan getanyo. Karena salah sabuh daripada sifat yang na dalam kuburan tersebut suput luar biasa. Hana mangat taih kaum muslimin andaikan dalam keadaan suput. Hana mangat tak istirahat menyo dalam keadaan suput. Butuh kepada lampu yang tabal dari alam dunia kepada alam kuburan tersebut. Salah sabuh lampu yang kita persiapkan yaitu dengan cara tatim pubut sembahyang Isya put boh rakaat. Insya-Allah ngan berkat sembahyang Isyanya kuburan getanyo singa akan bercahaya yang luar biasa. Kemudian urang Silun yang berbahagia, yang terakhir sembahyang subuh. Pu hikmah daripada sembahyang subuh, pu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada urang yang tem pubut sembahyang subuh 2 buah rakaat. Karena subuh 2 buah rakaat, maka oleh-oleh yang tak terima daripada Allah yaitu 2 macam. Yang pertama adalah terlepas getanyo daripada sifat urang munafik. Karena salah sabuh daripada sifat urang munafik subuh hang getem sembahyang, pegahdra urang Islam, pegahdra urang mukmin, acitayang ba urang nyan subuh nai pubut buno puhana. Nyo degede memang hanai pubut subuh nyan urang tersebut mantang tergolong urang munafik. Tatim pubut sembahyang subuh le getanyo terlepas daripada golongan orang-orang yang munafik kepada agama. Kemudian oleh-oleh yang kedua, hikmah yang kedua daripada sembahyang subuh yang getanyo lakukan sabi-sabi kaum muslimin yaitu terlepas getanyo daripada azab neraka Allah. Nyo hikmah
daripada sembahyang limang buah waktu yang sabi-sabi kita lakukan. Maka oleh karena demikian urang silun yang berbahagia, getanya urangnya urang mukmin, benar sifat urang mukmin bak getanya, yaitu benar tak kerjakan sembahyang limang buah waktu dengan adanya ilmu pengetahuan agama, benar tak minta ilmi nak hikmah daripada ibadah-ibadah yang getanya lakukan. Insya-Allah urang silun ngan sabi-sabi terlakukan ibadah sembahyang yang didasari oleh ilmu pengetahuan agama, hikmah daripada sembahyang-sembahyang tersebut akan menjadi sebab Allah ridha kepada getanyo, dan sehingga di urang kiamat Allah akan gepersilahkan getanyo tamang dalam satu tempat yang namanya syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ja'alna min ahli sunnati wal jamaah wa la taj'alna min ahlil bid'ati wad dhalalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.